semuanya, hari ini kita akan ngobrol santai tentang kesehatan. Kesehatan itu penting, tapi seringkali kita terlalu sibuk dengan aktivitas sehari-hari hingga kita lupa untuk merawat diri kita. Nah, aku mau tanya, apakah kamu pernah merasakan badan lemas, gak fokus, atau gampang sakit? Pernah. Mungkin ada yang perlu diperbaiki dari gaya hidup kamu. Aku pengen tahu dulu nih, menurut kamu, apa sih hal paling penting buat menjaga kesehatan? Olahraga rutin, melakukan aktivitas fisik secara teratur seperti berjalan atau berolahraga selama 30 menit. Istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Apakah menurut kamu olahraga itu ribet? Menurut saya olahraga itu nggak ribet, tapi kok sering dilakukan ribet juga sih. Maksudnya gimana? Merasa bingung tentang jenis olahraga yang harus dilakukan atau bagaimana melakukannya. Sulit menyisihkan waktu untuk olahraga. Oke, jadi menurut kamu olahraga itu ribet kalau nggak terbiasa ya? Padahal sesimpel itu olahraga bisa seperti jalan kaki 30 menit sehari. Gampang kan? Jadi intinya kamu setuju kalau hidup pola sehat itu penting. Tapi kadang kamu merasa malas atau merasa ribet buat mulai, bener nggak? Yang benar. Nah, ini harus kita ubah pelan-pelan. Karena aku mau berbagi sedikit tentang pengalaman pribadiku. Dulu aku sering banget mengabaikan tentang kesehatan, seperti makan-makan sembarangan, jarang berolahraga, dan sering begadang. Akibatnya aku merasa cepat lelah dan susah konsentrasi. Tapi setelah aku mulai merubah pola hidupku, seperti makan makanan yang lebih sehat, rajin berolahraga, badan rasanya lebih ringan dan gak gampang capek. Kamu pasti bisa kalau pelan-pelan dibiasakan. Kesehatan adalah aset paling berharga yang harus kita jaga. Caranya sederhana, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, tidur yang cukup, dan jangan lupa jaga kebersihan. Kalau kita mulai dari hal kecil dan konsisten, pasti hasilnya terasa. Kita bisa saling berbagi dan mendukung satu sama lain untuk menjaga kesehatan kita. Apakah kamu memiliki pengalaman yang serupa? Saya sering banget makan makanan sembarangan dan saya juga jarang berolahraga dan sering begadang. Untuk menyelesaikan tugas akibatnya saya mudah lelah, sulit berkonsentrasi saat belajar, dan sering mengalami sakit kepala. Aku paham banget kalau kadang kita semua merasa berat untuk memulai hidup sehat. Mungkin ada rasa malas atau bingung harus mulai dari mana. Itu wajar kok, yang paling penting adalah kita harus mendukung satu sama lain. Misalnya ada teman yang mau mulai olahraga bareng, kita bisa ajak dia. Atau kalau ada yang butuh tips untuk makanan sehat, kita bisa sharing resep dan pengalaman masing-masing. Dengan saling mendengarkan dan berbagi, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung satu sama lain untuk hidup lebih sehat. Ingat, kesehatan bukan cuma tanggung jawab individu, tapi tanggung jawab kita sebagai teman. Jadi, mulai dari hal kecil, misalnya ajak teman kamu jalan-jalan sore atau coba masak makanan yang sehat. Dengan cara ini kita bisa saling belajar dan tumbuh bersama. Kita bisa berkomunikasi dengan baik, terutama dalam konteks menjaga kesehatan kita. Pertama-tama, komunikasi itu penting banget untuk kita lagi di antara kita sebagai teman. Coba lihat siapa yang pernah merasa bingung mau ngomong apa di saat teman curhat tentang masalah kesehatan. Saya tidak yakin bagaimana cara memberikan dukungan yang tepat, dan saya juga takut kata-kata yang diucapkan bisa menyakiti perasaan teman atau membuat situasi menjadi lebih buruk. Nah, itu penting banget untuk kita mendengarkan dengan baik dan memberi respon yang tepat. Gaya percakapan yang terbuka dan santai bisa membuat teman merasa nyaman untuk berbagi. Di budaya kita, menjaga kesehatan itu sering dianggap sebagai tanggung jawab pribadi. Tapi seharusnya kita saling mendukung satu sama lain.
Misalnya, kalau ada teman kamu yang mulai berolahraga atau makan makanan yang lebih sehat, kita bisa kasih semangat. Dengan cara ini kita menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung satu sama lain dalam menjaga kesehatan. Sekarang kita bayangi, seandainya kita adalah konselor dan klien. Jika ada teman kamu yang datang untuk curhat tentang stres atau masalah kesehatan mental, bagaimana cara kamu mendengarkannya? Kita harus menunjukkan empati, mendengarkan tanpa menghakimi, dan memberi dukungan. Misalnya, aku paham kamu merasa berat dengan semua ini. Yuk coba cari bareng-bareng untuk mengatasi stresnya. Ini bisa membuat mereka merasa didengarkan dan tidak sendirian. Jadi, fokus utama kita hari ini bagaimana komunikasi dengan baik yang bisa membantu kita menjaga kesehatan dengan berbagi pengalaman dan saling mendukung satu sama lain. Bisa menciptakan komunitas yang lebih sehat. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Ajak teman untuk berbagi cerita tentang kesehatan dan saling memberikan tips. Semoga apa yang bisa kita obrolin hari ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Terima kasih banget sudah mendengar dan ikut diskusi bareng.